warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teman-teman, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita tepuk semangat dulu ya, friends. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan belajar tentang mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, materi karya seni 3 dimensi. Kancil lari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mari belajar supaya menjadi anak yang pintar. Oke teman-teman, silakan simak penjelasan materi berikut ini. Selamat belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi karya seni rupa 3 dimensi. Teman-teman, apakah kalian tahu benda apa saja yang termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi? Miss akan menunjukkan beberapa benda dan gambar. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya. Di sini ada benda yang terbuat dari plasisin berbentuk siput. Ada gambar pohon, ada gambar pemandangan alam, ada kursi, ada gambar dalam cerita Malin Kundang, dan ada benda yang terbuat dari sedotan dalam bentuk buah. Teman-teman, apakah ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi? Ya, kalau gitu, benda apa saja yang termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi? Ya, betul sekali. Yang termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi adalah benda yang terbuat dari plasisin dalam bentuk siput. Kemudian, ya betul, benda yang terbuat dari sedotan dalam bentuk buah-buahan. Selanjutnya ada lagi, betul sekali, kursi. Nah, apakah ada lagi teman-teman? Lalu bagaimana dengan gambar pohon, pemandangan alam, dan gambar dalam cerita Malin Kundang? Ya, jadi teman-teman, untuk gambar pohon, gambar pemandangan alam, dan gambar dalam cerita Malin Kundang ini merupakan termasuk ke dalam karya seni rupa 2 dimensi. Well done teman-teman. Saja yang termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi dan karya seni rupa 2 dimensi. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Yang akan kita bahas pertama mengenai karya seni rupa 2 dimensi. Apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Ya, karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Jadi, teman-teman, karya seni rupa 2 dimensi ini hanya memiliki panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang. Contohnya seperti gambar, lukisan, kartun, dan poster. Nah, sekarang kira-kira apa itu karya seni rupa 3 dimensi? Ya, karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Jadi teman-teman, karya seni rupa 3 dimensi ini dapat dilihat dari segala arah. Bisa kita lihat dari depan, dari samping, maupun dari belakang.
Jadi, karya seni rupa 3 dimensi ini adalah benda yang memiliki ruang. Hal inilah yang membedakan dari karya seni rupa 2 dimensi. Kira-kira apa saja ya benda yang termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi? Contoh karya seni rupa 3 dimensi. Teman-teman, apakah kalian tahu apa saja contoh dari karya seni rupa 3 dimensi? Ya, betul sekali. Contoh dari karya seni rupa 3 dimensi diantaranya adalah guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Teman-teman, dari beberapa contoh karya 3 dimensi ini ternyata cukup banyak di sekeliling kita. Bahkan kita sendiri tidak sadar bahwa yang kita gunakan merupakan hasil karya dari seni rupa 3 dimensi. Ciri-ciri 3 dimensi. Teman-teman, berdasarkan contoh yang termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi yang sudah kita lihat tadi, menurut teman-teman, apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh karya seni rupa 3 dimensi? Ya, karya seni rupa 3 dimensi ini memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Ciri-ciri yang kedua adalah dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Ciri-ciri yang ketiga adalah memiliki volume. Teman-teman, berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh karya seni rupa 3 dimensi, di sini Miss memiliki satu buah benda karya seni rupa 3 dimensi, yaitu kotak tisu. Ciri-ciri yang pertama yang dimiliki oleh karya seni rupa 3 dimensi adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kotak tisu ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ciri yang kedua adalah dapat dilihat keindahannya dari sudut pandang manapun. Perhatikan, ini kita lihat dari sisi depan. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita lihat dari samping. Tetap ya friend, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita lihat dari sisi belakang. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, ciri yang ketiga adalah memiliki volume. Ini yang dinamakan volume ya friends. Sekarang perhatikan, ini merupakan contoh dari karya seni rupa 2 dimensi. Kita lihat dari depan, terlihat kan friend gambarnya? Kita lihat dari samping, apakah terlihat gambar yang tadi? Kemudian kita lihat dari sisi belakang, apakah terlihat friends? Tentu tidak. Berarti terdapat perbedaan antara benda karya seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang manapun. Artinya dapat dilihat dari sisi manapun, dari depan, dari samping, maupun dari belakang. Sedangkan untuk karya seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah pandang saja, yaitu dari depan. Jenis benda 3 dimensi. Selain memiliki ciri-ciri, karya seni rupa 3 dimensi juga memiliki jenisnya. Ada 3 jenis benda yang biasa digunakan dalam karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, jenis benda kubistis. Jenis benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contoh dari benda kubistis yaitu kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Contoh dari benda kubistis ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah benda silindris. Benda silindris adalah
benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Contohnya yaitu botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Contoh-contoh dari benda silindris ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jenis benda bebas. Jenis benda bebas adalah benda-benda yang berbentuk tidak beraturan. Contoh dari benda bebas yaitu buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Teman-teman, benda karya hasil seni rupa 3 dimensi yang sering kita temui dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti meja, kursi, gelas, mangkuk, ternyata benda-benda tersebut terbuat dari berbagai bahan. Kira-kira bahan apa saja ya yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi? Ya, karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas. Karya dari bahan kertas ini dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Dan ada karya berupa bentuk meja, kursi dari bahan kayu. Nah, teman-teman, ternyata tidak hanya satu bahan yang digunakan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi, tetapi banyak sekali berbagai macam bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda 3 dimensi. Teman-teman, sudah tahu kan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi? Sekarang Miss akan mengajak kalian untuk tahu bagaimana caranya membuat hasil karya 3 dimensi. Ada langkah-langkah dalam membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Langkah kedua, membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. Langkah ketiga adalah hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung. Langkah keempat yaitu menyatukan bagian-bagian pohon jagung. Dan langkah kelima yaitu karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang karya seni rupa 3 dimensi. Teman-teman, sekarang sudah tahu kan benda yang ada di sekeliling kita itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Contohnya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah ada mangkuk, ada gelas, kemudian ada kotak tisu, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai pembelajaran untuk materi karya seni rupa 3 dimensi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin mewujudkan angan, maka belajar jangan dinomor 2-kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.